Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas keuntungan terbatasnya Bakisah. Kenapa aku bilang keuntungan terbatas? Karena keuntungan Bakisah ini hanya berlaku di 31 Mei 2022 sampai 31 Agustus 2022. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas aja. Belajar bareng with Valenas. Guys, kita lanjut aja untuk membahas apa sih keuntungan terbatasnya di Bakisah, ya kan? Karena cuma berlaku di tanggal 31 Mei 2022 sampai 31 Agustus 2022. Nah, yang pertama itu kalian akan mendapatkan bonus TTD. Kalian akan mendapatkan yang kedua adalah bonus daily update. Dan yang ketiga adalah bonus penyelesaian. Nah, kira-kira apa aja sih? Berapa aja sih gitu kan? Nah, daripada kalian penasaran, kalian harus lihat di sini. Guys, yang pertama kita bahas adalah bonus tanda tangan kontrak. Bonus tanda tangan kontrak itu bisa kalian dapetin kalau kalian memenuhi persyaratan bulan itu 30.000 kata. Jadi awal kamu nulis itu 30.000 kata dulu kamu capai. Nanti kamu akan mendapatkan $50. Terus yang kedua, bonus bulanan ini yang disebut dengan bonus daily update. Nah, di sini cuma ada satu aja guys, yaitu $150. Nah, gimana sih caranya mendapatkan $150 daily update? Yang pertama kalian harus capai adalah 50.000 kata di bulan itu, ya kan? Dengan absen itu maksimal sekali adalah 3 hari. Oke, sampai di sini paham ya. Terus kita masuk ke bonus penyelesaian. Ini nih yang paling ditunggu juga, bonus tamat ya kan. Itu yang pertama, ketika kalian mencapai 80.000 kata sampai 119.999 kata, kalian akan mendapatkan $100. Terus kalau kalian mencapai 120.000 kata sampai 149.999 kata, kalian akan mendapatkan $200. Terus kalau kalian mencapai 150.000 kata sampai 199.999 kata, kalian akan mendapatkan $250. Nah, kalau kalian nulisnya tamatnya itu 200.000 lebih gitu kan, itu kalian akan mendapatkan $325. Di sini aku langsung kasih contoh aja kali ya. Misalnya nih, aku nulis 150.000 gitu ya, 150.000 sampai tamat. Berapa sih yang aku dapat gitu? Nah, 150.000 itu berarti kan akan diselesaikan kamunya 3 bulan kan guys. 50 bulan pertama, 50 bulan kedua, 50 bulan ketiga. Nah, bulan pertama itu kalian akan mendapatkan bonus $50 kalau kalian selesai 30.000 kata. Nah, kan masih sisa bulan itu, berarti kurang 20.000 kata lagi kan kalau kalian mau dapat bonus bulanan atau bonus daily update. Kalian tinggal tambahin 20.000 aja lagi gitu kan. Jadi di bulan itu kalian nanti akan gajian di bulan depannya itu $50 ditambah $150 guys. Jadi untuk bulan itu kalian mendapatkan keuntungan 150 ditambah 50 berarti $200 gitu ya di bulan itu. Jadi misalnya $200 ini buat kerja keras kalian di bulan Juni misalnya, berarti kalian kan akan dapetin di bulan Juli kan, nah, gitu. Nah, di bulan Juli karena bonus TTD cuma dapat sekali, berarti kan kamu ngejar bonus bulanan atau bonus daily. Itu kalau kamu mau dapat itu ya udah, kamu absennya 3 kali aja. Terus kamu nulis maksimal, minimal ya 50.000 di bulan itu. Kalau kamu sudah mencapai 50.000 di bulan itu, otomatis kamu dapat $150. Udah kan? Nanti kita total di akhir ya. Nah, terus bulan depannya lagi kan bulan akhir nih 150.000 kata.
itu kamu dapat $150 lagi. Nah, baru kita total. Bulan pertama kita udah ngumpulin $200. Bulan kedua kita udah ngumpulin 150. Berarti 200 tambah 150, 350. Ditambah bulan ketiga, tadi 350 tambah 150. Berarti 500 ya, $500 persis. Nah, $500 nanti di bonus penyelesaian 150.000 kata itu masuk yang mana? Oh, ternyata masuk yang 150.000 sampai 199.999 kata. Berarti kamu dapat $250. Jadi hasilnya adalah tadi kamu udah dapat $500 guys. Moga-moga nih aku nggak salah nih untuk jumlahinnya ya. Nah, $500 tambah 250 berarti kamu akan mendapatkan $750. Duit itu guys, $750 ya. $100 aja udah berapa ya? $100 tuh udah 1 juta ya lebih lah, 2 juta lebih. Ini $750 ya, bayangin sendiri aja lah, dihitungin sendiri ya nanti ya. Kan sesuai dengan kursnya juga, $1 tuh berapa. Oke? Jadi itu perhitungannya kalau kalian ikut daily update-nya di Pakisah. Pantesan aku disuruh cepet-cepet review ya enggak? Ternyata gaji kalian gede banget di sini. Oke. Nah, di sini ada catatan kalau kalian kepengen dapat bonus itu kalian wajib untuk cerita eksklusif. Jadi kalau cerita kalian non eksklusif kalian nggak bisa dapetin itu guys. Oke? Nah, untuk non-X masih sama sih. Kalian akan mendapatkan royalti 50%. Well, aku juga akan menambahkan tips untuk mencari pembaca khusus di PF Baghisah. Why? Karena banyak banget nih yang chat aku di DM dan mereka tuh bilang, "Kak, gimana sih caranya cari pembaca? Kok novelku sepi-sepi aja?" gitu kan. Kan yang namanya penulis novel otomatis pengen dong ceritanya dibaca orang gitu kan. Nah, sebenarnya itu gampang banget kalau kalian lakuin hal-hal yang aku sebutkan ini. Karena ini menurut dari pengalaman aku sendiri dan ini juga dari beberapa editor, masukan-masukan dari beberapa editor gitu ya. Nah, kita mulai aja. Yang pertama itu kalian riset. Nah, risetnya di mana? Riset judul guys. Kalian harus belajar yang namanya search engine. Nah, search engine ini kalau di YouTube kan search engine Google kan. Nah, kalau di platform berarti search engine-nya di platform itu gitu. Nah, yang harus kalian kerucutkan lagi gimana sih biar orang tuh menemukan novel kita gitu kan. Nah, yang pertama kalian harus buat judul dari novel-novel populer. Loh, maksudnya gimana? Masa kita nyontoh judul orang lain gitu? Bukan mencontoh, tapi kita mengambil satu kata dari judul-judul populer, terus belakangnya atau depannya kita bedain. Nah, aku kemarin udah riset nih. Di di Baghisah itu novel terpopuler dari angka 1, 2, dan 3. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 maksudku. Judulnya yang pertama adalah peringkat pertama itu adalah Sang Pengantin Pengganti, peringkat kedua itu Sang Istri Pengganti, terus peringkat ketiga adalah Suamiku Sang CEO yang Suka Memerintah. Nah, kita kan sudah menemukan hal yang sama nih. Yang pertama adalah kata sang. Kata sang itu hampir di 3 novel di atas ini tuh ada kan? Sang Istri Pengganti, Sang Pengantin Pengganti, terus Suamiku Sang CEO, ya kan? Ada sang semua kan? Oke, berarti yang kita harus garis bawahi, kalian bisa menggunakan judul yang ada sangnya. Jangan semua ditiru, pokoknya ada salah satu kata yang ada sangnya. Nanti ketika misalnya nih, ini kan aku udah ngambil sang gitu kan. Nah, terus aku mau buat judul apa ya? Oh, Sang Cinderella. Kan Cinderella macam-macam, berbagai macam versi. Misalnya kayak gitu, Sang Cinderella. Atau
sang pelacur. Ya kita nggak tahu sih, kita bisa buat judul-judul yang aneh-aneh gitu kan dengan ada sangnya. Belakangnya sih dibedain, depannya juga dibedain gitu. Nanti kalau kalian dilihatin di shirtnya, kalian tulis sang gitu, otomatis nih walaupun kalian tidak ada di peringkat di atas gitu, tapi ketika mereka scroll kalian akan ada di situ juga. Itu caranya. Nah tadi kan sang ya yang paling banyak. Nah terus yang kedua apa? Pengganti, ya kan? Dari pertama tadi apa? Sang istri pengganti, sang pengantin pengganti, pengganti semua kan ini. Coba kamu buat judul yang berhubungan dengan pengganti. Pertama, pengganti ibuku, pengganti anak tiriku, pengganti suamiku. Nah, nanti ketika kalian cari di sana pengganti, itu pasti kalian akan masuk jajaran di pengganti itu tadi. Itu sih riset yang selalu aku masukkan ke dalam novelku. Jadi novelku ini nggak berdiri sendiri karena ada judul yang banyak orang cari gitu. Terus yang ketiga, ini kan tadi pengganti sama sang ya, CEO. Nah, CEO ini memang nggak masuk di 1, 2, 3. Tapi, dia masuk ke 3, 4, 5. Nanti kalian bisa lihat di novel populernya Bakisah. CEO semua. 3, 4, 5 itu ada CEO. Berarti, kan yang harus kita buat judulnya berkenaan dengan CEO. Ini kalau kita search berdasarkan judul. Oke, ini untuk menambah pembaca. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan tema yang sama seperti novel-novel populer di Bakisah. Jadi sebelum kalian buat alur cerita, kalian kan harus memikirkan temanya apa nih. Nah, kalau aku lihat kemarin itu tuh berhubungan dengan rumah tangga, guys. Nah, kalau kamu sudah menemukan nih novel-novel populer yang berhubungan dengan rumah tangga, ya udah kamu ulik banyak hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Apa sih yang harus kita bahas? Cerita-cerita rumah tangga. Nah, cerita-cerita rumah tangga ini kalian jangan yang monoton, jangan terlalu nyontoh juga. Kalian harus cari yang unik dan menarik walaupun temanya adalah drama rumah tangga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, buatlah cover yang menarik. Oke, kenapa aku selalu mengingatkan kalian untuk membuat cover yang bagus, membuat cover yang menarik? Kalau bisa kalian beli. Karena apa? Mata pertama membaca itu adalah di covernya, bukan di tulisannya. Kenapa? Gini, kita lihat judulnya adalah Si Miskin dan Si Kaya. Udah biasa kan Si Miskin dan Si Kaya? Itu nggak begitu menarik untuk dibaca gitu loh. Tapi covernya sesuai dengan isi ceritanya, si miskin dan si kaya, ternyata complicated tuh fotonya. Ada 5 orang fotonya, bukan ada 3 orang atau ada 2 orang di situ. Kok 5 orang? Ceritanya kayak apa? Dan itu cantik-cantik sama ganteng-ganteng lagi. Nah, orang kan penasaran. Dia pasti akan langsung baca. Jadi dari segi cover, dari segi judul, itu tuh menarik perhatian pembaca. Nah, kalau mereka sudah ngeklik, mereka sudah senang sama judulnya, otomatis banget dia akan baca sinopsisnya. Bener gak? Bener kan? Nah, baca sinopsisnya, itu dia kalau tertarik, otomatis dia akan baca bab 1. Jadi, yang selanjutnya kalian harus perhatikan adalah blurb sinopsis. Blurb di awal untuk menarik pembaca masuk ke cerita kalian. Nah, terus gimana Kak buat blurb gitu? Blurb itu tuh unsur-unsurnya gampang banget, guys. Kalian kasih aja contoh dialog yang bener-bener inti dari cerita kalian. Maksudnya yang bikin orang tuh penasaran kok ada kata-kata ini ya dialognya gitu. Terus yang kedua, kalian kasih kayak spoiler gitu. Nah, yang bawah sendiri selalu dicantumkan tanda tanya atau sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Bagaimanakah cinta mereka bersatu? Nah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kalau mereka sudah penasaran, otomatis mereka akan nonton di bab ke-1. Oke? Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan lagi adalah
Kalau dia udah masuk ke bab 1, otomatis kamu harus membuat, iya betul sekali, bab-bab yang menarik. Jadi di awal dia masuk ke bab 1, kamu harus memberikan sesuatu yang membuat mereka kepengen baca lagi. Apa itu? Gitu kan. Jadi kalau kalian mau belajar, sebenarnya bukan dari PF online kalian belajar guys. Dulu aku belajar membuat bab 1, bab 2, bab 3. Aku tuh buka novelnya Terelie. Kalau kalian nggak bisa beli bukunya, mungkin kalian bisa menikmati e-booknya, ya kan? Ya beli juga sih judulnya. Cuma kenapa aku kasih tahu ke PF cetak? Karena PF online itu belum tentu jalan ceritanya itu sesuai dengan PUEB. Padahal sekarang kita di PF manapun dituntut untuk memperhatikan PUEB kan. Nah, aku rekomendasiin Terelie. Why? Karena dia itu pinter banget guys untuk membangun karakter, membangun alur, terus untuk mendalami kisah. Itu dia benar-benar keren banget. Makanya kalau kalian kepengen membuat novel, bacalah novel-novel cetak. Banyak kok novel bekas juga, novel bekas yang bisa kalian baca. Harganya juga murah-murah, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Harganya paling 10.000, 15.000. Jangan terpaku dengan PF online guys. Aku bilang gitu walaupun kita ini penulis online, tapi kita juga harus membuka wawasan untuk ke cetak. Walaupun kita nggak bertujuan untuk ke cetak gitu, tapi itu menjadi pelajaran guys, karena aku benar-benar berpengaruh banget buat bab pertama, kedua, ketiga biar mereka narik pembaca. Karena peminat novel cetak itu lebih susah loh. Maksudnya mencari peminat novel cetak itu lebih susah daripada kita mencari peminat PF online. Jadi kalau kita belajar dari PF cetak, otomatis kita akan bisa menaklukkan peminat PF online. Bener gak sih? Itu logikanya kayak gitu. Oke, ini beberapa tips dari aku, kalian pelajari pelan-pelan. Nanti kalian kalau udah terbiasa nulis, kalian pasti menemukan, oh kayak gini ya tulisan yang benar, oh kayak gini ya tulisan yang salah. Oh, jadi pembaca tuh senangnya yang seperti ini ya, gitu. Nanti kalau kalian udah terbiasa nulis, kalian akan menemukan itu. Selanjutnya, promosi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ke saudara, keluarga, teman-teman kalian dulu yang ada di WA. Why? Ini cara cara yang bagus sih buat aku. Kenapa? Karena misalnya nih kalian ditarget buat dapat gaji gitu. Ini berlaku bukan cuma di bab kisah guys, berlaku juga di PF lain. Kalau misalnya kalian lagi ngejar target, kalian harus dapat membaca sekian gitu kan, kalian bisa banget untuk ngelakuin itu. Kenapa? Karena di awal kan kalau misalnya banyak orang yang baca gitu kan, apalagi kalau novel kalian tuh udah ada tulisan favorit atau like atau subscribe atau masuk ke rak buku gitu kan, ada tulisannya kayak visu dan sebagainya, itu nanti akan berpengaruh banget guys. Jadi setelah kamu udah bagikan ke teman-teman di WA, teman-teman di grup gitu kan, terus setelah itu keluarga, saudara, kan otomatis kamu udah lumayan nih banyak yang baca ya kan. Nah baru setelah itu kamu masuk ke Facebook. Aku dulu sampai sempet-sempetnya chat satu-satu pengikutku di Facebook, terus bagiin novel itu, udah kayak minum obat, pagi siang sore. Tapi hasil yang aku dapat ya bener, banyak pembacanya akhirnya. Nah itu contohnya adalah First Meet You yang ada di salah satu PF. Itu caranya kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya adalah kalian tuh wajib banget untuk buat fanpage atau Instagram, pokoknya media sosial khusus untuk novel kalian sendiri. Inilah yang aku sebut dengan personal branding. Membangun personal branding memang nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak bisa. Tapi dengan cara kalian mulai dari awal, kalian tuh bisa mengumpulkan penggemar novel kalian.
Pengen kan kalian punya penggemar? Jadi kalau misalnya selesai satu novel, nanti kalian ada novel selanjutnya udah ditungguin sama penggemar kalian. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung nanti kalau misalnya PF online tuh bilang kamu harus target sekian pembaca lah. Kalau kalian udah punya penggemar, nggak akan mengeluh gitu. Walaupun kita ini adalah penulis pemula, kalau kita udah mulai kayak gitu, nanti kalian akan mengerti promosinya itu seperti apa setelah kalian melakukan apa yang aku sarankan hari ini. Oke? Nah, yang terakhir, kalian wajib banget memulai ini ketika kalian nulis di bab pertama. Jangan pernah berpikir begini, kalian lagi nulis, terus pada yang baca ya, pada yang mau ya, udah kalian gak usah mikirin yang negatif dulu. Kalian nulis aja, setelah itu sebar kayak orang minum obat ya kan, pagi siang sore. Setelah itu tinggal, gak usah dipikir lagi, kalian nulis lagi bab kedua. Nanti bab kedua sama, sebar lagi bab ketiga. Bab ketiga sama, sampai seterusnya. Cuma jangan disebar semuanya dalam satu bab. Misalnya satu bab itu isinya 1000. Kalian ngasihnya 300, kata aja yang bener-bener spoilernya tuh bikin kalian penasaran kayak gitu guys. Nah, setelah kita bahas tentang tips untuk mencari pembaca di bab kisah, ini tuh sebenarnya dari request DM kalian juga aku jadiin satu karena memang materinya tentang pembahasan bab kisah yang keuntungan terbatas itu cuma sedikit, makanya aku beraniin aku jadiin satu lah tipsnya gitu kan. Semoga bermanfaat loh buat kalian. Nah, buat kalian yang pengen banget menjadi penulisnya bab kisah, kalian wajib untuk tonton kontenku yang satu ini. Seperti biasa guys, aku akan cantumkan linknya di bawah. Kalian langsung klik aja, terus kalian lihat di sana. Nanti di sana itu di bawahnya udah aku kasih nomor editor. Kalian langsung hubungin aja dia, ikutin langkah-langkah di videoku. Udah pasti kalian bakal jadi penulisnya bab kisah. Oke? Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini tuh bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah selalu nunggu aku up setiap minggunya, yaitu setiap Senin dan Kamis ya kan. Karena aku juga masih banyak nih yang akan aku bahas tentang platform maupun tentang penerbit dan tips-tips lainnya yang udah aku siapin buat kalian. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, dan jangan lupa untuk kasih komentar di bawah kalau aja kalian kurang paham atau kalian mau kasih kritik dan saran buat aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_ karena kalian juga akan mendapatkan informasi tentang update terbaru dan kalian tuh di sana bisa dapetin link-link udah aku rangkumin buat kalian tentang konten-kontenku. Kalau misalnya kalian bingung nih masuk ke YouTubeku mau konten yang mana gitu kan, di sana ada rangkumannya guys. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.